Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda dapat menjangkau siaran kami. Terima kasih Anda masih stay tune terus tentunya di channel 8 dan kita masuk di segmen kedua yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tentu saja perlu menjadi perhatian kita bersama seputar ada apa ke depannya. Penasaran apa sih Mbak Eka ya? Langsung saja dulu kita sapa narasumber saya yang pertama ada Bapak Nur Iswahyudi, panggilannya Pak, Mas apa? Mas Mas aja lah. Mas aja. Mas gitu ya. Oke, ada juga Ahmad Bani. Selamat pagi Mas ya, selamat gabung sama kita. Ini teman-teman saya dari Jamkrindo seperti itu, yang mana akan memberikan banyak informasi seperti apa, kemudian memberikan full support kepada masyarakat seperti itu. Dan dengan temanya hari ini bagaimana peran penjaminan certified Jamkrindo untuk usaha menengah, UMKM gitu ya, kecil dan menengah yang ada di Kota Parepare. Memang sekarang pemerintah kita sedang menggeliatkan itu untuk pemulihan ekonomi. Nah, tapi pengen tahu dulu lebih awal, Jamkrindo apa sih sebenarnya? Silahkan Bapak. Bapak Nur, panggilannya Mas Is. Mas Is. Iya. Dikit banget. Singkat, padat dan jelas. Masih ada Mas Is, silakan. Baik, makasih. Jadi untuk Jamkrindo itu sendiri, kita itu adalah sebuah perusahaan penjaminan milik negara. Jadi bisa dikatakan BUMN yang bergerak, yang core bisnisnya itu menjamin sebuah kredit ya, sebuah kredit yang disalurkan oleh para mitra kita, mitra kerja kita, yang dimana dalam kredit itu pasti akan ada yang namanya kerugian yang dijamin oleh mitra. Dalam hal ini adalah saya ambil contoh, kalau untuk yang surretisip berarti itu adalah para dinas-dinas ya, seperti pengguna anggaran gitu ya, PPK-nya. Dalam hal ini untuk yang kita itu hadir di situ untuk mencegah yang namanya kerugian yang terjadi akibat prestasi yang akan terjadi pada saat pekerjaan proyek itu dilaksanakan. Seperti itu, Bu. Jadi ini penting untuk jadi pemirsa di rumah tahu seperti apa Jamkrindo dan seperti apa kemudian kalau misalnya ini jadi pertanyaan untuk masuk, biasanya kalau kita berbicara tentang asuransi ada premi. Betul. Ya, gitu. Betul. Kan daftar kayak gitu. Nah, kalau di Jamkrindo seperti apa? Misalnya ikan nih, mau jadi masuk dalam bagian itu gimana mekanismenya? Jadi sudah pasti, Bu, untuk yang persyaratan untuk mendapatkan sebuah penjaminan dari kita, sudah pasti itu adalah berkas-berkasnya dulu. Ya, kalau dalam hal ini yang paling inti itu adalah sebuah surat kontrak dari dinasnya. Kemudian itu saya sebut dasar dari obligenya atau dari prinsipalnya atau dari kontraktornya, itu sebuah pembentukan sebuah perusahaan itu. Nah, kemudian untuk persyaratannya itu bisa langsung datang ke kami di Jamkrindo. Bisa membawa berkas-berkas tersebut. Dan kalau masalah premi, saya kira premi itu sebuah ini, Bu ya, memang ada, tapi kita di Jamkrindo itu bersaing lah untuk preminya. Dan sudah pasti untuk layanan kami, kita pastikan itu adalah yang tercepat, tepat, dan sesuai sasaran. Seperti itu. Cepat, tepat, dan sesuai sasaran kita. Jadi dan ini juga karena Jamkrindo sendiri adalah BUMN ya. Benar. Jadi istilahnya tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Betul, Karena kalau misalnya kita asuransi mohon maaf ya, itu kadang-kadang kan gak jelas nih. Kadang-kadang belum lagi info netizen yang kadang merusak citra. Itu kan. Tapi kalau istilahnya dia dikelola oleh, dia merupakan badan usaha milik negara, biasanya trustnya masyarakat tuh lebih besar. Oke, baik. Kalau Mas, panggilannya Mas Ahmad Bani. Mas Bani, itu bagian apa di Jamkrindo, Mas? Saya sendiri sebagai staf klaim dan subrogasi.
Nah, kalau kita pengen lihat nih seperti apa animo daripada masyarakat Parepare, atau mungkin sudah berapa lama di sini Mas Is di Parepare? Saya gabung di Jamkrindo Parepare bulan Februari, 7 bulan. 7 bulan. Kalau Mas Bani? Kalau saya sudah hampir 8 tahun. Wits, Sudah sudah menjadi pegawai teladan. Seperti apa kalau animo dari masyarakat daripada geliatnya, kemudian karena seperti gini, saya adalah salah satu orang yang memang kalau kita berpikir jangka panjang, masa depan, itu investasi salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah masuk asuransi sebenarnya. Dengan asuransi ya, apa itu asuransi? Saya ada asuransi anak-anak beasiswa gitu kan, asuransi kesehatan kebetulan kita ASN, jadi ada juga gitu kan otomatis. Tapi kalau di Jamkrindo sendiri, ini orang-orang untuk bagian klaim kan pasti sudah mendapatkan duka-duka dan suka-suka. Seperti apa, Bani, cerita sedikit dong. Baik, sedikit meluruskan dulu nih, Bu. Jadi kami ini bukan asuransi. Kami ini penjamin. Beda penjamin, beda asuransi. Jadi, nah ini yang masanya untuk itu saya ungkapkan itu, karena masyarakat kita kan pasti taunya ya penjamin apa asuransi, apa itu yang perlu. Sama iya, apa sih bedanya? Jangan sampai serupa tapi tak sama, tapi ternyata memang beda gitu. Oke. Penjamin bukan asuransi. Bukan asuransi, serupa tapi tak sama ya, betul Bu. Jadi skema simpelnya begini. Misalkan ibu selaku PPK atau dari dinas terkait ada tender proyek. Nah, saya selaku kontraktor menang tender di di dinas yang ibu punya. Seiring berjalannya waktu, mau pencairan nih termin, tapi PPK bilang jaminannya apa? Nah, peran Jamkrindo di sini sebagai penjamin untuk kontraktor ini mencairkan termin. Contoh jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan Jamkrindo terbitkan. Nah, seiring perjalanannya waktu, ada wan prestasi dalam hal kontraktor atau saya tidak dapat melanjutkan pekerjaan. Nah, dari pihak ibu PPK melakukan klaim ke Jamkrindo. Memang ya perlu sekolah 1 SKS kayaknya. Gimana nih? Karena masyarakat saya juga mungkin saya gimana kadang gitu. Gimana. Tapi kalau gini, untuk memudahkan mungkin masyarakat untuk tahu lebih lanjut ya, nanti mungkin ada kantor ya di sini ya pasti. Betul, ada. Atau mungkin ada portal resmi, website resmi, mungkin nanti bisa di-share linknya ke kita ya, nanti kita itu supaya masyarakat sekarang kan nggak perlu ke kantor juga sih, buka aja gitu, kita punya smartphone bisa buka gitu, di mana kita bisa kunjungi. Ada alamat portal resmi nggak nih untuk Jamkrindo Parepare atau di mana? Alamatnya Jalan Andi Mapatola. Kalau alamat kantor ya? Alamat kantor Bu ya, Jalan Andi Mapatola. Dekat Polres ya? Betul. Seputaran Polres, sampingnya HP Papi lah. Kalau mau kan kalau warga masyarakat di Parepare itu kan saya lihat kayaknya hobi ngopi Bu. Nah, ada namanya Kopi Paste. Depannya itulah. Pas. Ya. Jadi disitulah kantor kita. Jadi maksudnya nih ada suka kopi apa? Jadi kalau Ini sekaligus langsung ini berarti. ngajak kopdar. Iya. Jadi saya kalau saya tadi menanggapi terkait perbedaan antara penjaminan dan asuransi Bu, saya sedikit menambahkan dari Pak Bani bahwa sebenarnya penjaminan itu memang kita itu beda dengan asuransi. Serupa tapi tak sama. Benar. Yang dimana sebenarnya kalau saya pakai bahasa istilahnya, bahasa sederhananya, kita sebagai penjamin itu hanya menjamin sebuah kredit saja. Nah, sedangkan misalnya dalam hal kredit itu terjadi misalnya si nasabahnya meninggal ataupun usahanya kebakaran, itulah masuk ranahnya atau pasarnya asuransi Bu. Karena mereka adalah asuransi itu kan dua pihak, antara tertanggung dan penanggung. Sedangkan kita itu mainnya adalah 3 pihak semua. Tidak bisa 2 pihak Bu. Jadi kita ada
ada yang di tengah-tengahnya adalah sebagai jembatannya kita sebelum sampai kita ke nasabahnya, yaitu penerima jaminan seperti itu. Jadi ada mekanisme memang yang harus dilalui gitu ya, ada fase-fasenya seperti itu untuk bisa sampai ke Jam Krindo. Jadi nggak bisa langsung juga ternyata ya. Tapi kalau Pak Edin kok tadi saya masih belum bisa nangkep izin, saya butuh bimbingan dari Bapak. Siap. Gitu ya. Kalau ini person to person, maksudnya ini kan tadi kalau kita misalnya saya ini kan di PPK ya, betul. gitu. Itu mungkin kita membawa lembaga gitu ya. Tapi kalau untuk saya mau secara pribadi bisa nggak sih? Atau Secara gimana? pribadi. Kalau secara pribadi itu tetap kita tidak bisa, Bu. Tetap ya. Tetap tidak bisa. Dalam hal ini kan misalnya saya ambil contoh tadi adalah sebuah kontraktor, seorang kontraktor. Jadi seorang kontraktor itu bisa datang ke kita langsung, secara langsung untuk membuat jaminan. Akan tetapi kita tetap bermainnya 3 pihak, Bu. Tetap harus ke dinasnya. Apapun itu. Benar. Tetap harus ke dinasnya. Nah, kalau person to person itu kayaknya lebih ke ranahnya asuransi, Bu. Iya. Jadi sekarang titik terang yang bisa saya ambil adalah Jam Krindo itu karena memang dia adalah penjamin, memang dia akan mewadahi atau mengcover yang sifatnya korporat, organisasi atau lembaga. Itu sudah mutlak ya. Betul. Nah, kalau misalnya asuransi yang pada umumnya itu bisa sampai person to personnya. Oke, jadi sekarang sudah saya mendapat pencerahan. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih. Sudah 3 SK sudah 3. Iya, saya sudah apa nama sempro besok nih, seminar proposal itu udah gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang menjadi ini kita kuncinya, keywordnya adalah Jam Krindo itu hanya mengcover korporat, lembaga, instansi, SKPD seperti itu ya. Betul. Kalau untuk person to person itu mungkin ranahnya berbeda lagi. Jadi kita sudah paham, saya sudah paham banget bahwa ini loh titik perbedaannya yang sangat signifikan gitu. Baik, kita jeda dulu Pak Beni, Pak Is, dan saudara pemirsa jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie.
Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih setia terus bersama saya Ika Merdeka Sari. Masih seputar tadi kita di segmen awal hanya membahas tentang penjamin dan asuransi, bedanya apa gitu ya. Tapi semoga saja ini berarti sekali loh Mas, ini menjadi pahala juga buat kita. Akhirnya kita memberikan pencerahan kepada pemirsa di rumah seperti itu. Baik, kemudian tentu saja sejauh ini banyak terutama Mas Bani ya, sudah 8 tahun klien segala macam. Adakah selama ini kendala yang mungkin dengan itu kita ada refleksi atau evaluasi, semoga saja itu tidak terjadi lagi seperti itu. Apalagi kan kita sempat ada pandemi ya. Nah ini kan pasti semuanya berimbas. Nah, termasuk mungkin di berbagai leading sektor dan termasuk penjamin, lembaga penjamin seperti Jamkrindo. Mas Bani boleh sedikit cerita sih? Kalau sejauh ini untuk kendala, alhamdulillah aman-aman saja sih. Jadi paling kalau apa istilahnya rasionya aja sih yang bertambah sejak pandemi, karena memang berdampak ke UMKM kan. Iya. Terutama dalam hal ini penyaluran kredit. Kredit di masa pandemi itu pasti melonjak lah NPL dari perbankan. Makanya klaim dari sisi klaimnya sendiri itu pasti banyak di tahun-tahun itu mengikut. Entah itu usaha-usaha dari debiturnya yang kurang dari segi omset pendapatan karena pandemi. Tapi untuk secara prosesnya alhamdulillah aman-aman saja. Oke, baik. Tapi ini kan kita lagi concern soal UMKM ya. UMKM. Jadi kalau tadi organisasi korporat itu bukan terlalu, tapi itu kapasitas yang besar. Nah, kalau kita berbicara UMKM, bagaimana Jamkrindo hadir untuk teman-teman UMKM? Nah, ini nih jantung pertanyaannya. Kita segmen kedua, bagaimana? Karena memang 2 tahun terakhir memang visi dan misi daripada negara kita itu adalah pemulihan ekonomi. Nah, bagaimana kemudian UMKM bisa bangkit dengan support daripada Jamkrindo untuk Kota Parepare? Mas Is apa Mas Bani mau menjawab? Saya saja. Silakan. Siap. Jadi untuk manfaatnya Bu ya. Siap. Jamkrindo kepada para pelaku usaha termasuk itu para UMKM itu sendiri. Jadi sebenarnya itu kita hadir untuk menjamin usaha-usaha yang dilakukan oleh para UMKM itu, yang dimana sebenarnya dia itu visible, layak untuk diberikan kredit, akan tetapi dari segi agunan dalam hal analisa perbankan itu kan ada 5C, termasuk saya sebut salah satunya itu di situ tuh adalah agunan, ada agunannya. Nah, kita di situ untuk mengcover agunan tersebut. Jadi si nasabah yang usahanya berjalan, dia sebenarnya bagus untuk dari segi pendapatan omsetnya itu bagus. Tapi dia terkendala nih untuk mengajukan kredit di bank untuk sebagai penambahan modal kerja, Bu ya. Sebagai penambahan modal kerja, dia terkendala karena tidak memiliki agunan atau agunannya kurang. Nah, dari perbankan itu kita hadir di situ untuk menutupi segala keraguan yang terjadi oleh pada saat analisa bank. Itu kita hadir di situ untuk menjamin itu. Kalian istilahnya kalian tidak usah ragu lah. Kita ada di sini nih untuk menjamin. Nah, terus dalam hal ini tidak menutup untuk si para nasabah apabila nanti terjadi kolektibilitas macet dalam kol 5. Istilahnya itu sudah tidak jalanlah usahanya ini, Bu. Nah, itu tidak menutup untuk si nasabah itu tetap harus membayar kerugian atau membayar angsuran sampai dengan kreditnya itu lunas. Karena kita hanya menanggulangi sementara saja kerugiannya di bank. Dan kita juga tidak bisa menghapus yang namanya kredit macet yang dilakukan oleh si nasabah ini kepada bank. Jadi tetap harus si nasabahnya ini tetap harus mengangsur. Walaupun itu nanti 2 tahun kemudian baru lunas, itu tetap mengangsur karena akan menjadi blacklist daftar hitam. Daftar hitam sehingga namanya si nasabah ini atau si para UMKM ini sudah istilahnya sudah tidak bisa lagi mengambil kredit lagi di bank
diperbankan lah, seperti itu. Jadi manfaatnya dari para UMKM ini sebenarnya kita itu dari segi kita sebagai penjamin, kita juga ada Bu, namanya organisasinya kita itu untuk para pelaku UMKM itu kita bina. Jadi kita ada binaan UMKM itu dikelola oleh pusatnya kita sendiri Bu ya, di pusatnya kita. UMKM-nya di mana posisinya? Tersebar di seluruh di Parepare kalau tidak salah ada. Di Parepare ini kalau tidak salah saya ingat ada, itu binaannya kita. Binaan UMKM. Jadi di saat UMKM binaan ini yang kita sudah bina terus berkembang usahanya tetapi butuh modal kerja, kitalah yang ajukan ke bank. Sudah bukan lagi nasabah Bu. Jadi kita yang sebagai perusahaan penjamin itu yang ajukan, nih kita ada nasabah bagus nih, binaannya Jamkrindo sendiri, bisa nggak dibantu untuk tambahan modal kerja seperti itu. Jadi kita bukan cuma masalah kita jamin kreditnya di bank, akan tetapi kita juga kita bina para UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi sebenarnya gini, kalau ada filosofi kalau kita mau membuat orang itu lebih maju, jangan kasih ikan, tapi kasih pancingnya. Gitu kan. Kalau dapat ikan, habis ikan besok bisa minta lagi gitu. Tapi kalau kita ajari dia cara menangkap ikan, kemudian kita kasih pancingnya, maka istilahnya dia bisa bukan lagi makan ikan tapi bisa jualan ikan. Benar. Nah, itu keren banget di Jamkrindo ya. Wah, jadi luar bukan luar biasa. Jadi bukan hanya saya tadi masih ingat kopinya gitu. Masih terbayang-bayang gitu. Oke, ini benar-benar hadir untuk, apalagi memang geliat UMKM di Parepare ini luar biasa. Apalagi kita ini benar-benar digawangi dan pelaku usaha sendiri itu adalah anak-anak muda nih. Benar. Seperti kita dulu seperti Mas Bani lah gitu ya. Jadi saya sangat apresiasi tadi bahwa Jamkrindo hadir bukan hanya persoalan membackup soal finansial, tapi juga memberikan soft skill, memberikan, apalagi sekarang kan e-commerce nih. Jadi istilahnya bagaimana UMKM ini benar-benar melakukan penjualannya itu, marketingnya tahu lah, pasar marketing, target market dan lain-lain gitu. Kalau untuk Mas Bani sendiri melihat yang meskipun tadi sudah dijelaskan ya bahwa rasionya di COVID itu memang meningkat karena ada penurunan, anjlok beneran ya. Jadi benar-benar. Tapi untuk ini saya sih nggak berharap terlalu, karena kalau semuanya pada sukses dan kaya-kaya nggak ada yang mau kerja sama gitu. Tapi pas per 1 Januari 2023 seperti apa? Kalau per 1 Januari 2023 ya mungkin bisa dikatakan makin stabil lah ya. Makin rasio klaim pun menurun karena usaha-usahanya mungkin sudah mulai membaik, stabil. Tapi ada, kalau misalkan ininya ada juga beberapa sih, mungkin bukan karena COVID-nya tapi karena kendala-kendala yang lain. Entah itu dari contoh dari sektor pertanian nih. Kemarin di salah satu wilayah di daerah Ajataparang ada yang pertanian padi gagal panen. Makanya sektor itu sedikit mengalami penurunan. Makanya UMKM-nya mungkin gagal bayar lah istilahnya untuk kreditnya mereka. Gitu. Apa solusi kemudian yang ditawarkan ketika itu terjadi? Nauzubillah. Kalau solusinya kita ngomongin pedis-pedisnya nih Mas Bani ya. Iya. Jadi kalau misalkan ini kan yang rugi kan misalkan dua pihak nih, nasabahnya kurang dari segi pendapatan, banknya pun mengalami kerugian dari segi NPL naik. Nah, Jamkrindo kita nasabah ini kita bantulah dulu bayar klaim dengan catatan nasabah tetap harus mengangsur sampai kreditnya lunas. Nasabah tertolong dari segi tanpa harus istilahnya walaupun dia di saat ini kurang omset untuk pembayaran kreditnya, jadi tidak serta-merta
nasabah langsung bayar ke bank. Jamkrindo yang cover klaim, pembayaran klaimnya ke bank, tapi bank tetap di segi banknya juga NPL-nya berkurang, tapi dari segi ininya tetap harus mengangsur. Jadi apapun itu tanggung jawab tetap dilaksanakan. Jadi ini penting untuk masyarakat bahwa jangan karena ada Jamkrindo semuanya selesai. Tidak. Poin pentingnya itu. Poin pentingnya itu. Tidak. Itu makanya bilang tadi. Tidak. Jadi istilahnya dalam hal ini kita sudah appreciate gitu kan. Jadi saya Jamkrindo istilahnya memberikan pertolongan pada kecelakaan. Pertolongan pertama namanya gitu ya, pertolongan pertama seperti itu. Tetapi mau nggak mau namanya utang ya harus dibayar apapun itu gitu ya. Jadi tetap seperti itu. Baik, jadi mungkin penting sekali menjadi perhatian sama-sama kita bahwa sekali lagi dititikberatkan Jamkrindo hadir untuk teman-teman UMKM di Parepare. Tadi sudah juga dijelaskan secara gamblang oleh Mas Bani bahwa ketika terjadi kredit macet atau mungkin gagal apalah gitu ya ikhtiarnya, maka Jamkrindo akan hadir di tengah-tengah, tapi dengan cara harus dibayar. Tapi ada hal penting lagi yang disampaikan Mas, silakan sebelum kita berpisah. Untuk para pelaku UMKM Bu ya, Ya. Di sini kita hadir sebagai perusahaan penjamin ataupun itu sebagai perusahaan asuransi dalam tanda kutip adalah ya para perusahaan asuransi lah. Intinya adalah kita ini hadir hanya untuk mengcover sementara kerugian-kerugian yang terjadi pada pihak perbankan yang telah memberikan fasilitas kredit kepada para pelaku UMKM itu sendiri. Dan para pelaku UMKM itu harus sadar terkait yang namanya kredit. Yang namanya kredit itu tetap harus dilunasi walaupun kita sudah bantu nih, walaupun Jamkrindo ataupun asuransi itu sudah membantu untuk mengcover itu, dia tetap para pelaku UMKM ini tetap harus mengangsur kreditnya tersebut sampai dengan lunas. Itu memang poin yang paling terpenting yang harus dipahami oleh para pelaku UMKM. Dan yang kedua, apabila ada bagi para pelaku usaha dalam hal ini adalah kontraktor, jangan ragu-ragu untuk datang ke Jamkrindo, Bu. Entah hanya sharing ataupun bertanya-tanya silakan. Apalagi kalau untuk sampai mau buat sebuah jaminan yang namanya surat tisip, silakan langsung datang saja ke kantor ataupun nanti kita kasih kontak yang ada di IG ya. IG kita ada IG ya. Oh ya, ada IG-nya. Ada IG. IG itu apa sih? Instagram ya. Instagram. Jadi bisa dihubungi melalui itu ataupun datang langsung ke kantor juga bisa. Yang sudah pasti kita melayani secara cepat, tepat dan sesuai sasaran. Seperti itu. Oke, cepat, tepat dan memenuhi sasaran. Jadi benar-benar Jamkrindo ini ada singkatan tuh. Ada PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas tanpa celah. Saya bisa kutip kayaknya. Boleh, harus tetap. Siap. Hal baik harus disebarluaskan. Benar. Karena nanti amal jariahnya itu sampai berbunga-bunga gitu. Kalau apa sesuatu yang baik gitu ya. Mas Bani yang ingin disampaikan sekali lagi? Mungkin cukup lah, Bu. Sekian. Cukup Sekian. sekian. Karena sudah penjelasan dari Oke, siap. Terima kasih dan terima kasih sudah mengabdi selama 8 tahun. Ya. Tidak. Dapat reward kayaknya. Harus dapat reward, benar. 2 tahun lagi berarti Bu, 10 tahun kan biasanya. Dia dapat satya pin Iya, emas. satya lencana. Dapat pin emas gitu. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami, apresiasi setinggi-tingginya pastinya Terima kasih, untuk sama-sama. Pak Is dan juga Mas Bani gitu ya, sosok anak muda milenial yang keren. Kita memang harus apresiasi itu. Harus istilahnya kita harus berikan full support lah untuk lembaga-lembaga seperti Jamkrindo ya. Apalagi tadi benar-benar saya sangat terenyuh karena memang hadir untuk UMKM. Dan di mana lagi kalau misalnya bukan corporate seperti Jamkrindo yang ingin menggeliatkan kembali, menghidupkan kembali UMKM kita setelah kemarin dihempas
manja ya, bukan manja dihempas keras banget, Dihempas keras. oleh COVID gitu 19. Insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya Jam Krindo, kemudian sinergitasnya dengan pemerintah ini ya, dan juga kesadaran akan masyarakat untuk mari kita sama-sama ber-UMKM secara sehat. Nah itu penting, supaya kalau udah sehat, insya Allah nggak ada lagi namanya kredit macet, karena paham banget. Apalagi tadi sudah dikatakan Masis bahwa bukan hanya persoalan finansial yang di backup, tapi juga memberikan edukasi bagaimana kita kalau saya berdagang itu yang tinggal jualan, kita harus sekarang punya mindset berbisnis. Nah itu dia, biar panjang takdirnya dan bisa bernilai ibadah yang pasti di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sekali lagi Mas Bani, Mas Ii sudah jalan-jalan ke TV Peduli ya. Nanti saya jalan-jalan ke tempatnya. Siap, tunggu. Baik, terima kasih. Dan sebelum sampai di sini saya menemani Anda, dan sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh pemirsa Setia TV Peduli bahwa esok hari TV Peduli Dinas Komunikasi Informatika Kota Parepare akan menyiarkan secara langsung detik-detik HUT kemerdekaan Republik Indonesia dari pukul 8 pagi, dan bukan hanya prosesi pengibaran tapi juga akan menyiarkan prosesi penurunan ya, dan juga akan ada liputan-liputan lain yang berkenaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, termasuk juga nanti mungkin ada liputan tentang Ramah Tamah, dan juga mungkin nanti ada program-program eksklusif lainnya tentang kegiatan daripada pasukan pengibar bendera pusaka yang nanti akan memberikan sumbangsi terbaik untuk mengibarkan sang merah putih di hari proklamasi Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Jadi jangan lewatkan besok ya. Itu boleh nonton ya besok ya live ya. Selain di TV Peduli, di berjaringan Anda juga bisa menyaksikan live tersebut melalui fanpage Facebook TV Peduli. Jadi nanti juga bisa disaksikan melalui virtual ya di fanpage Facebook. Terima kasih sekali lagi Pak Bani, Pak Id. Saya pamit saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.